Istilah narkoba juga sering disebut NAPSA yang sebetulnya adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba WHO 1982. Semua zat kecuali makanan, air, atau oksigen yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik atau psikologis. Pengertian narkoba. Narkoba atau narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semi-sintetis yang dapat 1. Menurunkan atau menghilangkan kesadaran, 2. Mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, 3. Menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Narkotika UU RI nomor 22 tahun 1997. Contoh-contoh bahan dari tanaman atau sintetis yang termasuk dalam narkotika: 1. Opioid atau opiat, opium, morfin, heroin, kodein, betidin, metadon. 2. Kokain. 3. Kanabis atau ganja atau marijuana. Psikotropika adalah zat atau obat baik alami atau sintetis bukan yang bersifat psikoaktif pada syaraf pusat yang dapat mempengaruhi mental, menjadi berani dan tidak lelah, menimbulkan perubahan khas pada perilaku menjadi semakin aktif, menyebabkan ketergantungan bagi pemakainya. Psikotropika UU RI nomor 5 1997. Contoh: stimulan, depresan, halusinogen. Zat adaptif adalah obat serta bahan yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan efek ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan, yang dapat menimbulkan rasa ingin menggunakan secara terus-menerus. Apabila ini dihentikan, maka dapat menyebabkan beberapa dampak, diantaranya rasa tenang dan menyenangkan, dehidrasi dan kekurangan cairan, serta kerusakan pada organ tubuh, diantaranya berupa ginjal, syaraf, dan hati. Zat adiktif lainnya dapat berupa nikotin, kafein, minuman alkohol, serta kokain dan heroin. Dasar hukum UU RI nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, UU RI nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, Kepres RI nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, UU RI nomor 22 tahun 1997. Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Psikotropika menurut UU nomor 5 tahun 1997 tentang penggolongan. Yang pertama, golongan pertama, dolamfetamina, etisiklidina, tenamfetamina atau ekstasi, sabu-sabu. Golongan 2, amfetamina, dexamfetamina, levamfetamina. Golongan ketiga, amobarbital, buprenorfina, katina, flunitrazepam. Golongan keempat, alobarbital, diazepam atau pil BK MG. Dampak fisik. 1. Gangguan pada sistem syaraf atau neurologis seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi, gangguan pada jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler seperti infeksi akut atau jantung, gangguan peredaran darah, gangguan pada kulit atau dermatologi seperti penanahan atau abses, alergi, dan eksim, gangguan pada paru-paru atau pulmoner seperti penekanan fungsi pernafasan, kesukaran bernafas, dan pengerasan jaringan paru-paru. Dampak psikis. 1. Laman kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. 2. Hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga. 3. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal. 4. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Dampak sosial. 1. Gangguan mental, antisosial, dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan. 2. Merepotkan dan menjadi beban keluarga. 3. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram. Penyakit yang dapat diderita oleh pemakai nafsu. Selain pengaruh fisik, juga beberapa penyakit yang karena pengintai
para pecandu, yaitu yang pertama HIV/AIDS. Karena sebagian besar pengguna narkoba menggunakan jarum suntik secara bergantian dan juga melakukan hubungan seksual yang tidak aman dan berganti-ganti pasangan. Yang kedua, hepatitis B dan C. Penyakit ini ditularkan lewat darah yang bisa berasal dari saling tukar jarum suntik serta alat tato yang tidak disterilkan. Yang ketiga, kemampuan kognitif menurun. Hampir semua narkoba bisa berdampak buruk bagi otak dan kemampuan kognitifnya. Yang keempat, gangguan pada hati atau liver dan ginjal. Seperti diketahui, kedua organ ini berfungsi menyaring dan mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh. Namun pada pengguna narkoba, proses penetralan dan pengeluaran racun dalam tubuh ini menjadi terganggu, sehingga hati dan ginjal harus bekerja lebih keras yang membuatnya berisiko mengalami gangguan atau rusak. Yang kelima, gangguan paru-paru dan pernapasan. Dalam barang oplosan itu seringkali ditemukan zat tertentu yang sebenarnya tidak boleh masuk atau terhirup ke dalam tubuh sehingga dapat terganggu paru-paru serta pernapasan. Yang keenam, gangguan jiwa. Pecandu atau pengguna narkoba jangka panjang akan membuat zat-zat dalam tubuh barang haram tersebut membuat sistem syarafnya rusak dan merangsang kelainan perilaku seperti berhalusinasi, ilusi, dan gangguan cara berpikir yang memicu gangguan jiwa.